Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suara Rakyat edisi hari Senin tanggal 12 Zulqa'dah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2024 Masehi. Pemirsa sekalian, masih tentang motivasi, inspirasi. Kalau di edisi kemarin saya sampaikan kisah perjuangan Pak Santoso yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini, dan selama rentang waktu 3 tahun tersebut beliau sudah bisa memberdayakan 50 anggota tim beliau. Kembali lagi, ini sebuah inspirasi, sebuah motivasi buat adik-adik kami, anak-anak kami yang sekarang mungkin baru lulus sekolah atau lulus kuliah. Jadi sekali lagi, jangan terpaku dengan satu hal yang tak kunjung menghasilkan apa yang kita harapkan. Dalam konteks ini tentunya ketika adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian sudah banyak menyampaikan atau mengirim atau menyebar lamaran pekerjaan sebanyak mungkin, akan tetapi sampai hari ini belum ada yang memanggil. Pemirsa sekalian, adik-adik, anak-anakku, bahwasannya untuk memulai sebuah usaha itu uang atau modal tanda kutip, karena kalau kita bicara modal biasa asumsi otak kita itu langsung larinya ke uang. Nah, ini perlu adik-adik, perlu anak-anakku ketahui bahwasannya modal itu bukan satu-satunya berbentuk uang atau berwujud uang, akan tetapi kesehatan kita, otak kita, kemudian skill kita, ini merupakan sekian banyak dari modal yang kita miliki, dan juga modal waktu tentunya. Makanya salah satu contoh konkret tentang modal waktu adalah perjuangan Pak Santoso yang berjuang selama mungkin 1-2 tahun pertama itu masih bekerja sendirian. Mungkin ya, kami belum tahu persis, cuman biasanya seperti itu. Sebuah pergerakan, sebuah perjuangan apapun itu di bidang ekonomi, di bidang politik atau apapun pasti membutuhkan waktu sebagai sebuah modal perjuangan. Nah, begitu juga dalam modal bisnis ini. Ketika kita punya waktu luang, kita punya raga yang sehat, punya otak yang waras, itu adalah sebuah modal tersendiri bagi kita. Adik-adik, anak-anakku sekalian, sekali lagi bahwasannya ketika kita mau melakukan sebuah usaha, akan merintis sebuah usaha, uang bukan satu-satunya modal. Karena dengan modal uang pun, kalau kita tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang akan kita kerjakan, itu juga belum menjadi jaminan. Sebagai sebuah contoh, saya pernah mengeluarkan modal kurang lebih berapa ya, buat beli ruko itu sekitar 250 sampai 300 juta walaupun diangsur. Kemudian modal IT, atau karena waktu itu saya pengen membangun sebuah toko kelontong yang didesain sedikit modern, akhirnya kami pakai sistem kasir, dan itu angkanya di sekitar
20 sampai 30 juta. Nah, dan ternyata ketika kita sudah punya modal ruko, bangunan ruko, kita sudah punya modal sistem IT, kita sudah beli peralatan rak, gondola dan macam-macamnya, ternyata itu tidak menjamin kesuksesan usaha saya atau usaha yang sedang kami rintis sekian tahun yang lalu. Jadi kesimpulannya apa? Adik-adikku, anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku sekarang mungkin masih puyeng, kepalanya masih muter-muter, belum ada kejelasan mau bekerja di mana, kerja apa, cobalah mulai dari hal yang terkecil, mungkin menawarkan jasa akan sebuah keterampilan yang adik-adik, yang anak-anakku masing-masing pasti memiliki keterampilan yang dimiliki oleh pribadi kita masing-masing. Nah, di era media sosial ini jangan hanya kita menjadi objek dari para pemilik pemilik perusahaan seperti TokTok, seperti Tubyu dan lain-lain. Marilah kita manfaatkan media-media tersebut untuk menawarkan jasa kita, untuk menawarkan keterampilan kita kepada para pemakai akun-akun tersebut. Baik, adik-adik, anak-anakku sekalian, perlu dicatat, jangan hanya terpaku untuk menunggu panggilan dari surat lamaran yang sudah dikirim ke banyak tempat, ke banyak perusahaan. Sambil menunggu itu, cobalah explore, cobalah gali apa potensi yang kita miliki. Dan ketika itu sudah ditemukan, cobalah tawarkan kepada publik, baik melalui pamflet, brosur, dan karena sekarang eranya era digital, mungkin akan lebih tepat dan lebih luas jangkauannya ketika kita menggunakan media sosial. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga warisan budaya dunia yang kebetulan lahir dari tanah dan air Indonesia. Apa itu? Suatu warisan yang sudah diakui oleh UNESCO dan setiap tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Dan kepada para pengusaha batik, boleh kita berkolaborasi, Anda mengirimkan souvenir berupa baju batik kepada kami dan akan kami pakai seminggu sekali minimal untuk produksi video-video kami. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti tentunya akan kami sampaikan dari mana baju-baju tersebut, baju-baju batik maksud kami, dikirim oleh siapa, akan kami sebutkan sebagai imbal balik, sebagai ungkapan terima kasih atas kolaborasi yang kita kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!